Ibu moderator, Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Ya. Nah ini korupsi di Indonesia. Jadi korupsi di Indonesia itu sudah membudaya. Kenapa membudaya? Ya karena tadi itu sudah ada sejarahnya, sudah ratusan tahun bahwa korupsi itu seperti yang diungkapkan oleh Pak Bondan itu sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga korupsi ada di mana-mana, hampir di semua sektor dan kehidupan masyarakat. Bukan hanya di gedung-gedung mewah bertingkat, tapi juga di jalanan. Ya. Nah, karena sudah membudaya, orang sudah tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan korupsi. Ya, ada guru yang memaksa jual buku di kelasnya tanpa sadar bahwa dia itu melakukan perbuatan korupsi. Karena apa? Dia akan mendapat komisi dari penerbit setiap eksemplar buku yang terjual. Ya, tuh. Kemudian juga tadi saya disebutkan ini korupsi juga di jalanan, polisi meminta imbalan di jalanan. Pokoknya di segala sektor aja, sampai orang mau nikah, sampai orang meninggal dunia aja masih dipalak gitu ya, masih dikorup. Tarif resmi memakamkan orang yang meninggal itu hanya sekian. Kemudian dengan berbagai alasan itu bisa tarifnya bisa berlipat-lipat. Pokoknya dari mulai segala macam ya. Untuk urusan agama juga sama ya. Untuk urusan agama, untuk urusan orang mau nikah itu kan dikelola oleh pengadilan oleh Departemen Agama. Itu juga sama gitu ya. Nah, karena sudah membudaya seperti yang diungkapkan oleh Pak Bondan itu, nah korupsi pun memiliki bahasa tersendiri yang dipahami oleh para pelakunya dan tidak sulit untuk dimahami. Dan itulah yang dijadikan disertasi oleh saya. Ya. Dijadikan disertasi hampir 500 halaman yang kemudian saya ringkas lagi menjadi sebuah buku atas permintaan seorang penerbit yang kebetulan penerbitnya itu sahabatnya Ibu Multi juga ya. Sahabatnya Ibu Multi juga itu Ibu Rema, seorang penerbit buku-buku ilmu komunikasi dan buku lainnya itu yang sangat terkenal di Bandung. Nah, mari kita lihat ya. Mari kita lihat posisi Indonesia itu ada di mana. Ini ada negara terkorup di dunia berdasarkan International Global Corruption Barometer for Asia. Tapi saya baru punya data 2021 karena 2022 belum selesai. Nah, jadi ternyata negara yang paling korup di dunia itu yang pertama India. India itu paling korup. Yang kedua Kamboja. Nah, Indonesia berada di urutan ketiga, masih lumayan ya. Kemudian Cina dan kemudian Thailand. Jadi ini 5 besar. 5 besar negara paling korup di dunia menurut versi International Global Corruption Barometer. Sebetulnya yang membuat peringkat ini banyak sekali ya. Bukan hanya ini, banyak sekali. Tapi umumnya Indonesia selalu masuk ke jajaran negara paling korup. Itu sangat, tentu saja sangat menyedihkan ya. Ini sangat menyedihkan, dan ini umumnya 5 negara ini merupakan awalnya negara berkembang, meskipun Cina sekarang sudah keluar dari negara berkembang, tapi karena budaya korupsinya sudah begitu tinggi, meskipun Cina sudah menjadi super maju, tetapi tingkat korupsinya masih tinggi. Thailand juga ya. Termasuk Indonesia udah bukan negara berkembang lagi. Ya, nah tapi ini menurut Global Corruption ini 5 besar inilah. Nah sementara di yang lain juga masih, di negara yang lain masih berputar-putar, tapi Indonesia selalu berada di 5 besar. Nah kita lihat apa yang dimaksud dengan pengertian korupsi.
Jadi pengertian korupsi di masa kini juga sudah berubah. Ya, ini sudah berubah. Dulu korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Dulu korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Nah kini, zaman sekarang korupsi merupakan kegiatan untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Jadi tidak selalu merugikan keuangan negara. Jadi ada jenis korupsi, ada banyak sekali praktek-praktek korupsi sebetulnya sama sekali tidak merugikan keuangan negara. Tidak merugikan keuangan negara. Nah ini menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Jadi ini undang-undang baru ya. Setelah kita reformasi muncul undang-undang baru. Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 juga yang cikal bakalnya berdiri KPK. Nah, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Seseorang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan seterusnya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, kalau kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, jadi KBBI ini sudah ada sebelum undang-undang tahun 99 itu membuat pengertian korupsi seperti ini: penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, korupsi zaman sekarang seperti yang tadi saya ungkapkan itu tidak selalu merugikan keuangan negara. Karena banyak tindakan korupsi yang tidak merugikan keuangan negara. Korupsi zaman sekarang justru merugikan integritas dan moralitas bangsa. Secara keuangan itu tidak merugikan, tetapi justru merugikan integritas dan moralitas bangsa. Ya, nanti akan saya paparkan contohnya. Nah, kenapa tidak merugikan keuangan negara? Korupsi zaman sekarang, sekali lagi, tidak merugikan keuangan negara. Banyak tindakan korupsi yang justru merugikan integritas moral bangsa yang kami sebutkan. Contohnya, aneka praktek kolusi untuk tujuan tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali korupsi-korupsi yang terungkap oleh KPK itu sebetulnya tidak merugikan keuangan negara. Misalkan gini, KPK menyadap pembicaraan antara orang-orang yang bermasalah secara hukum. Ada pengusaha yang bermasalah secara hukum atau apapun gitu ya. Biasanya orang-orang yang berhadapan dengan hukum itu amat sangat rawan dengan KKN, korupsi dan nepotisme. Di situ bergulir uang sangat besar sekali. Supaya dia tidak dijerat hukuman, supaya dia tidak kena hukuman, maka menyediakan sejumlah uang. Semakin besar kasusnya, maka semakin besar gratifikasi yang muncul. Si A tidak mau terjerat kasus hukum, maka disediakanlah uang gratifikasi. Itu sama sekali tidak merugikan keuangan negara, ya, sama sekali tidak. Itu sama sekali tidak merugikan keuangan. Tetapi di situ bergulir uang sangat besar. Disinyalir di setiap kasus-kasus hukum yang amat sangat rawan, itu selalu muncul gratifikasi ini, baik di tingkat penyidikan, di tingkat kepolisian, kejaksaan, itu begitu pun masuk ke pengadilan, ya.
masuk ke pengadilan. Nah, saya tahu persis karena apa? Karena saya dulu mantan jurnalis juga ya. Saya mantan jurnalis yang salah satu tugasnya itu di bidang hukum. Jadi saya cukup tahu bagaimana banyak orang-orang yang memainkan pasal-pasal itu untuk kepentingan pribadi. Makanya di situ tidak ada kerugian uang negara, tidak ada. Seorang pengusaha dengan tidak disengaja, misalkan terlibat kecelakaan lalu lintas, orang yang tertabraknya itu meninggal dunia. Nah, itu luar biasa itu ya. Luar biasa, biasanya itu juga amat sangat rawan dengan uang korupsi. Jangankan itu, saksi aja kan deg-degan. Jadi seorang saksi hanya diminta keterangan dengan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif dari penyidik itu, waduh, itu kan muncul rasa takut bahwa jangan saya jadi tersangka dari kesaksian, apalagi kalau pertanyaan-pertanyaan dari polisi itu sudah mepet-mepet gitu ya, menyeret-nyeret bahwa ibu bersalah nih, bapak bisa begini, bisa begitu. Nah, jadi itu amat sangat hati-hati ya. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu. Bukan hanya itu saja ya, bukan hanya di masalah itu, tetapi juga aneka gratifikasi. Nanti saya akan beberkan ada 7 poin yang rawan terhadap masalah korupsi ini. Nah, ini ada 7 poin ya, ada 7 poin korupsi yang sebetulnya tidak merugikan uang negara. Tapi sebagian ada juga sih ya, sebagian ada juga yang berimbas ke kerugian negara. Aduh, sebentar saja ini. Oke, mohon maaf, laptopnya lowbat. Nah, korupsi di Indonesia itu berkembang karena orang dengan segala keterbatasan menginginkan secara cepat kelolosan. Orang ingin lolos dengan mudah sementara dia tidak punya kemampuan. Misalkan lolos tender, bagaimana supaya saya bisa lolos tender? Ya mainnya main gratifikasi, main suap. Orang ingin lulus, ingin bisa masuk sekolah favorit, ingin lulus sebagai CPNS dan lain sebagainya. Itu bermain ya. Itu bermain. Sistem sudah dibuat begitu bagus. Tapi selalu saja dicari celah. Dalam segala hal. Termasuk lulus uji KIR, lulus pembuatan SIM. Betapa sekarang bikin SIM itu kok sulit amat sih? Ada orang yang bikin SIM sampai 5 kali testing kok nggak lulus. Tetapi ada orang yang hanya sekali gitu. Kenapa sih gitu? Nah, ini hal-hal yang seperti ini. Ini amat sangat rawan. Kemudahan, orang ingin mudah. Kalau mengurus sebuah birokrasi itu begitu rumit, amat sangat rumit, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan tenaga. Nah, biasanya muncul di situ bibit-bibit korupsi. Dulu bikin paspor itu sulitnya minta ampun. Ngurus sertifikat tanah juga susah. Meskipun sekarang sudah dibuat sistem sedemikian rupa ya, sehingga orang itu mudah gitu ya. Tetapi tetap aja masih diakali bagaimana supaya orang tidak terlalu mudah. Sebab kalau terlalu mudah tidak ada celah buat melakukan korupsi. Supaya mudah, maka orang ingin menyelesaikan secara gampang, ya, secara cepat.
antriannya panjang. Mengurus sesuatu itu antrinya panjang, bisa harus ngantri, masa sih? Udah itu kan udah di luar batas kewajaran. Untuk membuat paspor orang harus ngantri dari jam 5 subuh habis sholat subuh, sementara kantornya aja bukanya kan jam 8. Hanya duduk aja di situ, hanya berdiri aja. Nah itu bisa membuat celah-celah untuk melakukan korupsi. Kenyamanan, orang ingin nyaman. Nah inilah yang dilakukan oleh para koruptor misalkan di lembaga pemasyarakatan khusus koruptor di Sukamiskin Bandung. Itu terbongkar ketika itu seorang wakil menteri melakukan sidak ke LP Sukamiskin. Ternyata di situ ada kamar narapidana yang mirip kamar sebuah hotel. Lokasinya itu beda, tapi masih di komplek itu. Ada yang namanya Ayin, itu kasus korupsi besar, seorang perempuan. Ternyata di ruangannya itu amat sangat mewah. Ada sarana gym buat olahraga, ada segala macam, ada kulkas, pokoknya kayak di rumah aja. Ada foto keluarga, ada foto cucunya dan sebagainya. Bahkan keluarganya bisa menginap juga di situ. Orang pengen nyaman. Nah nyaman itu bukan hanya itu aja. Orang yang merasa sesuatu nggak enak gitu ya, yang merasa nggak enak dikasih fasilitas, maka ingin fasilitas yang lebih bagus, maka dia melakukan kasakusuk. Nah, apakah itu di sarana transportasi atau di bidang apapun, ya, di bidang apapun, supaya nyaman. Saya pengen pindah. Aduh, anak saya ini sekolahnya siang nih, supaya nyaman gimana kalau pagi. Nah itu jadi karena orang ingin nyaman, sementara jatah dia belum nyampe ke situ. Orang ingin aman, ya. Orang aman pun sekarang harus bayar gitu. Kemudian juga orang ingin cepat. Nah ini berkaitan dengan kemudahan tadi. Antri terlalu lama dari subuh sampai tengah hari supaya cepat, ya udah itu bayar. Nah jadi ada contoh di dunia swasta, khususnya di pariwisata ya, ini yang sama sekali tidak mendidik. Saya sebut aja lah di Dufan ya. Di Dufan itu kan antriannya selalu panjang. Kemudian ada jalur yang tiketnya lebih mahal. Tiketnya lebih mahal sehingga dia bisa lebih cepat langsung maju ke depan. Ini secara budaya sama sekali tidak, secara moral ini sama sekali tidak mendidik. Ya, sama sekali, karena dengan demikian kecepatan itu identik dengan uang. Siapa yang mampu bayar, siapa yang punya duit, maka dia bisa lebih cepat. Jadi aspek keadilan ini tidak ada di sini. Yang ketujuh, menghindari sanksi hukum. Nah itu yang tadi, sanksi hukum itu luas sekali. Dari mulai orang ditilang polisi, nggak mau ditilang, itu udah ngasih suap. Dari mulai ditilang sampai ke kasus-kasus besar, ya, meskipun sekedar periksa sebagai saksi, ya akhirnya deg-degan juga gitu. Nah dari 7 ini kemudian dimanfaatkan ke nomor 8, makanya ini saya bawa ini ya, untuk mendapat keuntungan. Jadi ke-7 ini dimanfaatkan menjadi nomor 8 oleh para aparatur, oleh orang-orang yang punya kewenangan, untuk mendapat keuntungan. Nah ini jadi 7 poin korupsi karena orang ingin segera lolos. Semua dari sama nomor 7 itu mereka yang punya kelemahan semua. Mereka punya kelemahan atau dalam posisi lemah, ya.
orang dalam posisi lemah. Orang dalam posisi lemah itu ya amat sangat terpaksa harus melakukan, kalau ingin cepat, ingin mudah, ingin gampang, ingin lolos, ingin lulus ya untuk mendapatkan keuntungan tadi. Ini sebetulnya ini 7 poin korupsi zaman sekarang. Jadi kalau korupsi dulu itu hanya mengambil uang dari laci atau membuat laporan keuangan tidak jelas. Kalau istilah Pak Bondan tadi, ini tidak ada batas antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kekuasaan. Itu ya, waktu zaman raja-raja itu. Di samping juga karena tidak ada aturan. Nah, ketika masuk ke zaman modern, di era zaman VOC dan seterusnya, meskipun ada aturan ya tetap aja hal tersebut masih bisa disiasati untuk mendapat keuntungan ini. Nah, 7 poin tadi dimanfaatkan. Nah ini ya, 7 poin tadi yang nomor 8 sengaja saya bawa. 7 poin tadi ini dimanfaatkan oleh oknum aparat, oknum pejabat untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar. Nah ini yang 8 ini, dengan cara menerima suap atau gratifikasi untuk mencapai semua itu. Nah, jadi itulah penyalahgunaan wewenang. Inilah penyalahgunaan wewenang. Nah, pemberantasan korupsi Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga hukum. Yang pertama oleh kepolisian, yang kedua oleh kejaksaan, dan yang paling baru setelah reformasi adalah KPK. Kenapa harus ada KPK gitu ya? Nah, kenapa harus ada KPK? Kenapa 2 lembaga kepolisian dan kejaksaan ini nggak cukup? Ya itu tadi, karena masih adanya oknum-oknum yang bisa memainkan hukum, ya, yang bisa memainkan hukum. Dulu jarang sekali ada anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah, ada menteri yang terbongkar melakukan tindak pidana korupsi, jarang sekali. Ya. Kebanyakan orang-orang swasta, ya, orang-orang swasta yang melakukan penyuapan dan lain sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena gampangnya oknum-oknum polisi, oknum-oknum kejaksaan itu yang disuap. Saya menyebutkan oknumnya. Saya menyebutkan oknum karena tidak semua polisi gampang disuap, tidak semua jaksa gampang disuap. Banyak juga polisi yang punya idealisme. Ya, seperti salah seorang beberapa staf KPK yang berasal dari kepolisian juga memiliki idealisme yang tinggi, sehingga dia sampai dianiaya gitu ya. Novel Baswedan misalkan, sampai matanya hampir tidak bisa melihat gitu, karena terlalu galak ketika menangani sebuah kasus. Munculnya KPK juga itu amanat reformasi, itu adanya kekurang percayaan terhadap lembaga hukum yang ada. Nah, pemberantasan korupsi di Indonesia makin gencar setelah berdiri KPK. Ini mulai 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undangnya terbit tahun 2002. KPK pertama itu baru muncul di 2 tahun kemudian, karena ada proses dulu, ada proses selama 2 tahun, dan akhirnya 2004 KPK itu berdiri. KPK didirikan karena 2 lembaga hukum yang ada, kepolisian dan kejaksaan, tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia. Nah, jadi ini sebagai ilustrasi aja nih. Ini sebagai ilustrasi, tahun 2021 ada 553 kasus dengan 1.173 tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar 29,438 triliun.
Nah, ini laporan dari ICW tahun 2021. Cuman saya mempertanyakan apakah 29,4 triliun itu termasuk uang gratifikasi di luar kerugian negara, ya. Karena gratifikasi itu banyak sekali yang tidak merugikan keuangan negara. Jadi kalau dijumlahkan uang yang bergulir di dunia korupsi itu bisa sangat besar. Itu yang terungkap, ya. Itu yang terungkap. Jadi KPK pun memiliki keterbatasan, ya. Malah saya pernah mengusulkan ketika saya ketemu dengan salah satu komisioner KPK, saya bilang, Pak, kan di undang-undang KPK itu memungkinkan provinsi membuka KPK provinsi. Satu-satunya komisi yang di tingkat provinsi itu nggak ada. Itu KPK. Kalau Komisi Penyiaran Indonesia punya KPID ada di daerah, ya. Jadi banyak sekali komisi-komisi di tingkat pusat yang punya cabang di tingkat daerah, di tingkat provinsi. Tapi KPK tidak punya. Ya mungkin karena ketakutan orang-orang provinsi juga apabila dibuka malah menjadi senjata makan tuan. Di Jawa Barat misalkan, Jawa Barat itu provinsi juara nomor 1 di bidang korupsi. Hampir semua kabupaten kota, ya, kabupaten kota di Jawa Barat itu mengalami bencana korupsi. Yang terakhir itu Bekasi, ya. Itu Bekasi adik kakak itu adiknya pernah jadi bupati kena juga. Itu sama punya kakaknya. Kemudian adiknya jadi bupati juga, korupsi lagi, kena lagi juga sama KPK. Di Subang, Kabupaten Subang itu 3 bupatinya secara berturut-turut turun karena korupsi. Ya, jadi korupsi ini hampir susah, bukan hampir lagi, susah sekali untuk diberantas. Jadi tidak ada korelasi antara pemberitaan penindakan oleh aparat hukum terhadap menurunnya tindak pidana korupsi. Nah, sayangnya hampir sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus gratifikasi, ya, belum berdasarkan investigasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, KPK itu hanya baru menangkap berdasarkan itu kebanyakan kasus gratifikasi karena kelihatannya itu yang paling gampang. Tinggal menyadap, ya. Menyadap orang telepon atau pihak-pihak yang dicurigai itu. Nah, kemudian itu ada transaksi kapan mau ketemu baru ditangkap. Nah, belum berdasarkan investigasi itu ya kita menelusuri penyelewengan keuangan di sebuah lembaga karena itu lebih sulit, ya. Itu lebih sulit, barang buktinya harus lebih banyak, melibatkan waktunya pasti lebih panjang, melibatkan banyak tenaga. Jadi yang paling gampang itu yaitu, ya, yang paling mudah, yang paling gampang itu adalah berdasarkan OTT, operasi tangkap tangan. Kasus minyak goreng itu karena berdasarkan data, berdasarkan masukan dari Departemen Perdagangan sendiri, ya, itu ada oknumnya yang bermain, itu jadi datanya punya, kemudian diserahkan ke penegak hukum, ya, itu diserahkan ke kejaksaan, tapi sebagian lagi disebarkan ke media massa. Jadi sebelum ditangkap, beberapa media massa itu sudah memberitakan, termasuk majalah Tempo. Jadi wah, ini kok komplit banget sih, ini kok datanya menyebut-nyebut, dan ternyata benar. Ketika seminggu kemudian ada tindakan hukum, oh ini persis sama, ya. Nah, jadi kalau tidak diberi data yang komplit seperti itu agak susah, ya, itu agak susah.
Kendati demikian, kalau yang digunakan KPK itu membuat ketar-ketir kaum koruptor yang ternyata banyak melibatkan kalangan legislatif, baik di pusat maupun di daerah, sehingga muncul perlawanan untuk makin melemahkan KPK. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pelaku korupsi atau koruptor itu yang terbanyak itu adalah di lembaga legislatif. Secara persentasenya tinggi. Ya karena legislatif banyak kan. Jadi begitu banyak anggota DPR RI yang sudah masuk penjara. Itu jumlahnya kalau dijumlahkan dengan anggota DPRD di daerah itu sudah ratusan. Udah ratusan ya. Nah, ini jadi oleh karena itu banyak perlawanan untuk makin melemahkan KPK. Termasuk penyadapan harus pakai izin, ini harus begini, harus begitu. Gitu. Nah, tetapi alhamdulillah meskipun secara kuantitas tidak sebanyak KPK lama, KPK yang baru ini pun yang sebelumnya dikhawatirkan tidak mampu memberantas korupsi sudah memperlihatkan ketahinya juga. Itu saja mungkin karena waktunya terbatas.